Jawab, Mas. Apa kamu selingkuh? Kenapa pil KB ini ada di rumah kita? Aku tak sabar lagi, hingga tak bisa mengendalikan emosiku. Nay, tenanglah, Nay. Ibu tiba-tiba berdiri di depanku, jadi penghalang antara aku dan anaknya. Ya, tentu saja dia tak terima jika anak kesayangannya harus merasakan kemarahanku. Masuda tampak seperti bercundang. Ia bersembunyi di balik ketiak ibunya. Jika tak salah, kenapa sikapnya demikian? Membuat emosiku semakin naik. Gak bisa untuk sekarang, Bu. Maaf. Kudorong tubuh wanita yang jauh lebih tua dariku itu, hingga tanganku mampu menarik kemeja Masuda. Lelaki yang brengsek yang sudah berani mengkhianatiku. Nay, ibu berteriak, lalu mendorongku sekuat tenaga hingga aku jatuh di lantai. Aku tak percaya jika wanita itu berani dan tega mendorongku. Dia yang selama ini selalu baik, menanyakan kabar setiap kali bertelepon dari kampung, dan perhatian kala bertemu, kini bersikap jahat dan lebih membela putranya yang jelas-jelas menyimpan pil KB bukti perselingkuhannya. Dadaku naik turun karena emosi. Aku juga marah pada ibu sekarang. Saking marahnya, tapi juga bingung menghadapi orang tua. Aku hanya bisa menatap pada anak dan ibu yang berdiri di depanku. Maaf, Nay. Ibu tampak menyesal dan segera membantu. Dipegangi dua pundakku dan berdiri dengan sorot khawatir. Sementara Masuda seperti orang bego yang hanya menatapku seperti orang kebingungan. Entah dia bingung bagaimana menjawab karena tertangkap basah, atau bingung atas apa yang aku tuduhkan karena tak mengerti maksudku. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa, Nay. Laki-laki itu menggaruk kepala. Apa dia hanya pura-pura sekarang? Ya, jelas saja. Mana ada orang ngaku saat berbuat salah. Apalagi kesalahan itu disengaja dari awal. Duduklah, ibu bisa jelaskan semuanya. Ibu mendudukkanku di kursi, sementara mataku tak berhenti melirik tajam pada Masuda agar pria itu menjawab pertanyaanku. Begini, Nay, maaf. Itu adalah pil KB milik ibu. Suara wanita itu melunak, bahkan dia sematkan tawa pada kalimatnya. Apa? Aku menatap ibu tak percaya. Jadi selama ini dugaanku benar, kalau ternyata wanita itu punya kekasih. Tapi tidak mungkin, ini pasti salah. Ibu baru seminggu di kota, untuk apa menyimpan pil KB? Lebih baik aku mendengar penjelasannya. Seraya menyesali tuduhanku pada Masuda, atau jangan-jangan ibu hanya menutupi kesalahan putra tercintanya. Tenang, Nay, jangan mudah percaya. Gini, jadi itu pil KB yang ibu beli bulan lalu di bidan. Lalu ibu taruh tas. Nah, pas kalian ngajak ke kota, jadinya buru-buru dan kebawa. Nah, tadi malam itu pas beberes, nemu itu, terus pagi mau ibu buang saja ke tempat sampah. Ibu menjelaskan pelan-pelan. Kalau dipikir-pikir masuk akal juga. Walau agak ragu sebenarnya, kenapa bisa sekebetulan itu. Mana aku tadi lihat sekelebat bayangan orang yang sedang bercumbu di kamar ibu. Kini otakku bekerja keras mensinkronkan antara jawaban ibu dan keadaan yang terjadi. Atau jangan-jangan ku tatap pada Masuda lalu ibu. Segera ku tepis pikiran gila ini. Mereka bukan binatang, tidak mungkin menjalin hubungan terlarang antara ibu dan anak. Jadi bukan punya ibu. Turun juga emosiku. Sekarang selain pil KB, malah aku curiga bayangan di kamar ibu. Duh, apa karena kadung curiga jadi aku mencurigai hal lain yang tak perlu? Makanya, Nay, lain kali jangan sembarangan bicara.
Tuduhanmu itu keterlaluan. Ngapain juga aku pakai pinel KB? Pakai bilang aku selingkuh. Pikir juga dong perasaanku, kata Mas Huda. Ya Mas, maaf. Ku perlihatkan sikap menyesal. Lain kali pikir sebelum bicara. Kamu pikir aku sebejat itu? Sembari melangkah ke arah tangga, lalu kaki-kakinya melewati anak tangga satu demi satu. Dia pasti ngambek. Ya jelas saja, jika aku di posisi yang dituduh pasti sangat kesal. Sudah, biarkan. Apa kamu sudah makan? Ibu sudah masakin kamu tadi, tanya ibu kemudian. Aku mengangguk tapi takut ceritakan bagaimana aku makan bertiga dengan mantan yang jadi bosku dan satu pegawai lain. Bisa-bisa malah aku yang disangka affair dan cari-cari alasan. Oh iya, apa ibu sakit? Tadi aku dengar ibu mual pas telepon. Oh, itu ibu hanya masuk angin saja, Nay. Mungkin karena kecapean menempuh perjalanan semalam. Aku pun pamit ke atas menyusul suamiku. Laki-laki itu sudah tampak pulas di atas ranjang. Menungguiku, aku hanya menghela. Sikapku memang keterlaluan. Setelah membersihkan diri, kurebahkan tubuh di atas ranjang. Tiba-tiba membayangkan sikap manis Anggara saat menyiapkan makan untukku dan Rena tadi. Aku jadi penasaran bagaimana keadaan istrinya. Wanita itu sudah lebih 3 bulan tak tampak di kantor. Mereka pasti sangat bahagia, apalagi suaminya semanis Anggara yang tidak ngambekan dan kadang sikapnya sangat dingin. Baru aku memejamkan mata, mataku terbuka melebar sempurna. Sebuah tangan ekar melingkar di perut. Rasa hangat menjalar di pipi dan tubuh. Maafkan Mas sayang, kamu pasti suka curiga dan uring-uringan karena kita lama tak melakukannya. Suara lembut Mas Huda membuatku melayang. Ya, sahutku singkat. Ayo kita lakukan. Apa? Selanjutnya tak ada lagi kata-kata. Mas Huda kembali hangat seperti dulu, memberiku pujian, kehangatan, dan kebahagiaan dalam waktu yang sama. Maaf Mas, aku terlalu bodoh, curiga tanpa bukti yang jelas.